John Kennedy di sebuah taman mawar di Gedung Putih. Dia dimotivasi sehingga dia termotivasi untuk menjadi seorang pelayan publik atau untuk menjadi presiden. Jadi proses yang di musisi yang seperti yang ditanyakan oleh saudara Ade tadi adalah itu sekedar proses, karena mengingat mengulang kembali pada aliran eksistensialisme ini ada 5 tokoh, yaitu kalau Soren Kierkegaard itu mengenai keberanian, kemudian Friedrich Nietzsche itu mengatakan bahwasanya kalau ingin berkuasa dia harus mengalami penderitaan. Kemudian Martin Heidegger itu kalau ingin mencapai keberadaan eksistensi itu harus menggunakan seluruh pengetahuannya, mengembalikan manusia kepada jati dirinya. Kemudian Martin Heidegger mengatakan bahwasanya manusia untuk mencapai keberadaan itu menggunakan alat. Alat ini bisa apa saja, bisa teknologi ataupun yang bisa mengantarkan dia mencapai tujuan. Kemudian Jean-Paul Sartre itu bahwasanya memberikan kebebasan. Jadi itu semuanya adalah proses untuk mencapai suatu keberadaan, seperti itu, saudara Ade. Kemudian menurut pertanyaan kedua yaitu Yugi mengenai kurikulum liberal, yang menanyakan pentingkah? Kalau menurut saya itu sangat penting sekali untuk menggunakan kurikulum liberal, karena kita akan mengulas sedikit apa itu kurikulum liberal. Karena kurikulum liberal itu bisa dicontohkan pada saat ini mungkin yang sedang mencanangkan menggunakan kurikulum liberal itu yang pernah saya baca, yaitu Universitas Indonesia baru mencanangkan, kemudian ITB yang sudah melaksanakan, Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Pelita Harapan yang menggunakan kurikulum liberal A, artinya ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan alam ini itu kurikulumnya seperti fisika, biologi, matematika, dan ilmu kebumian. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial itu seperti sosiologi, antropologi, ekonomi. Jadi itu contohnya dari saudara Yui. Kemudian mengenai pertanyaan dari pendapat Ivan Illich yang dilahirkan di Australia mengenai suatu pemikiran tentang society, despoiling society. Kalau melihat dari latar belakang Australia, Ivan Illich ini, bahwasanya dia memiliki pemikiran karena melihat lembaga pendidikan atau sistem pendidikan yang ada di Amerika Latin, bahwasanya yang memandang lembaga pendidikan di sana itu hanya bersifat kapitalis, yang hanya mencari keuntungan berlipat. Dia tidak mengutamakan kepada pengembangan individualitas. Jadi sekolah di sana hanya bisa dilakukan atau bisa diikuti oleh orang-orang yang mempunyai uang atau punya duit. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mempunyai uang, dia tidak memiliki kesempatan untuk ikut di dalam lembaga sekolah tersebut. Kemudian dia memandang juga bahwasanya lembaga pendidikan yang ada itu hanya produk-produk kapitalis. Artinya dia mengatakan hanya menciptakan peserta didik untuk menjadi konsumerisme. Kemudian hanya menjadi penggerak-penggerak mesin teknologi industrial, dan juga birokrasi kapitalis atau birokrasi modern. Nah, dari berawal inilah munculnya despoiling society atau sekolah tanpa masyarakat tanpa sekolah, masyarakat tanpa sekolah. Nah, jadi menurut Ivan Illich yang mengatakan pendidikan yang baik itu yaitu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bebas, dan setiap orang itu bisa mendapatkan belajar setiap saat. Kemudian yang kedua dia mengatakan bahwasanya memberikan semua orang, mengizinkan semua orang untuk memberikan pengetahuan yang ada pada dirinya kepada orang lain, dan sebaliknya seperti itu. Jadi kalau menurut saya
eh, mengenai pemikiran Ivan Kolik, saya sepakat dengan apa yang di pemikirannya, karena mengingat Indonesia pada saat ini negara yang besar dalam jumlah luasnya, besar dalam jumlah manusianya, tetapi masih sedikit atau masih kurang untuk masalah sumber daya manusia. Jadi pendidikan itu butuh keterbukaan, artinya hendaknya mahasiswa itu memang betul-betul dibebaskan, dalam artian dibebaskan untuk menentukan atau memilih mata kuliah. Kalau seperti yang saya alami atau yang saya lihat, bahwasanya terkadang itu sudah dipatok, seperti misalnya pasca ini sudah dipatok 4 misalnya, 4 ini 3 semester, mata kuliah sudah ditentukan. Nah, sudah ditentukan dengan mata kuliah yang beragam, sehingga bukan pendalaman, tetapi mendapatkan pengetahuan secara seluruh, tapi tidak penuh. Akhirnya dapatnya seperempat seperti itu. Nah, kalau memang itu fokus kepada manajemen pendidikan, artinya sustainability atau berkelanjutan dari 1, 2, 3 sehingga kepada tingkat pada tesis itu kita betul-betul terarah seperti itu kan. Jadi ada satu sisi sepakat, tapi sisi lain juga bahwasanya memang harus diatur oleh pemerintah, karena menurut saya pendidikan itu memang harus diatur atau dibatasi, karena untuk memberikan kenyamanan dan memberikan ketertiban. Jadi di sini lembaga pendidikan, kemudian guru, kepala sekolah, yayasan itu hanyalah sebagai fasilitator, dan kebebasan itu diberikan kepada siswa. Jadi saya yakin di kelas ini belum tentu senang dengan mata kuliah yang disajikan berdasarkan akademik. Kalau akademik mungkin ada dia keinginan ada seni, ada kajian-kajian lain seperti itu. Di situ yang sedikit kesepakatannya di sana. Jadi sekedar fasilitator memberikan, jadi kita memilih seperti itu, bukan sudah termasuk paket seperti itu kan. Nah, jadi menurut saya mengenai pandangan Ivan Kolik, saya setuju juga, tapi di sisi untuk kebebasan dalam penentuan pengetahuan seperti itu. Tapi di sisi lain perlu juga campur tangan pihak pemerintah untuk menertibkan segala macam. Mungkin ini saja jawaban. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.